Shalom Bapak Ibu, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam kasih Tuhan pada hari ini. Dan saya lihat kebahagiaan bagi kita semua dalam segala sesuatunya. Kita sudah masuk dan mengakhiri tahun 2020 ini dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Ingat saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita bisa mencapai semuanya ini? Dengan kuasa Tuhan, dengan keajaiban Tuhan. Kita belajar saudara-saudara, bagaimana seorang Maria dia belajar dan dia bisa menyelesaikan setiap tugas mulia yang Tuhan berikan kepada dia. Dan hari ini saudara-saudara Tuhan, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya sampaikan selamat Natal atas nama kami sebagai gembala dan keluarga gembala. Tuhan memberkati kita semua dan kekuatan serta kesehatan dan sukacita Natal menyertai kita semua. Hari ini kita akan lihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-38. Saya baca satu firman Tuhan yang berkata begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita sudah tahu kisah ini, bagaimana Maria mendapatkan pesan Tuhan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan juru selamat. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Maria, saudara-saudara Tuhan? Pasti secara manusia dia terkejut, dia kaget, ya. Dia merasa saudara-saudara Tuhan, dia manusia yang tidak mampu mengerjakan sebuah pesan Tuhan ini, dan bagi dia ini mustahil, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, saya percaya bahwa bukan hanya Maria yang mengalami rasa, perasaan, pikiran, yang merasa hati, yang merasa menghadapi sesuatu hal yang mustahil, saudara-saudara. Bahkan mungkin saya percaya kita juga pernah mengalami hal itu, bahwa kita merasa apa yang mungkin kita kerjakan, apa yang mungkin kita harus dapatkan, apa yang mungkin kita doakan, bahkan mungkin apa yang mungkin kita harapkan, ini mustahil, saudara-saudara. Ya, karena kadang-kadang Tuhan memberikan hal yang tidak masuk akal, saudara-saudara. Tetapi percaya, saudara, kalau kita percaya bahwa kita adalah hamba Tuhan, ya, hamba yang Tuhan percayakan, artinya seorang pekerja, seorang pelaku apa yang Tuhan perintahkan Tuhan, itu yang namanya seorang hamba. Saudara, apa yang dibutuhkan oleh Maria, saudara? Ya, boleh saja kita mengaku kita seorang hamba, tetapi ada satu kata yang sangat indah dari Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Jadi saudara-saudara, Maria mengimani apa yang Tuhan sampaikan. Itulah yang membuat dia mampu, saudara-saudara, mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, tema kita hari ini, saudara-saudara, ya, berimanlah kepada setiap firman Tuhan yang engkau dengar. Berimanlah kepada setiap firman Tuhan yang engkau baca. Imanilah setiap firman Tuhan yang engkau dapat lewat baca, dengar, atau lewat apapun, saudara-saudara. Amin. Nah, saudara, temanya artinya imanilah setiap firman Tuhan yang kita dapat, kita terima, kita baca, kita dapatkan. Nah, saudara-saudara, kita belajar dari hal ini. Nah, hari ini, apa yang dibutuhkan oleh Maria? Kita melihat kenapa Maria mendapatkan suatu kepercayaan yang begitu besar. Kenapa Maria ini mendapatkan sebuah hal yang tidak mungkin, saudara? Ya, kenapa Maria bisa mendapatkan suatu hal, jabatan, tanggung jawab yang sangat mulia, saudara? Ya, kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita melihat kisahnya berkata begini. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayatnya ke-26 Lukas pasal 1. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu
Maria, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanyalah di dalam hatinya, "Apakah arti salammu itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, ya. Sanak saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 baginya yang disebut mandul itu." Saudara, saya akan ulang ayat 26. "Dan sesungguhnya Elisabet sanak saudaramu itu, ya, sanakmu itu, ya, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, dan hari ini dan hari tuanya pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Saudara, sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Saudaraku dengar saudara Tuhan, ada beberapa poin yang kita lihat dari kisah Maria, saudara. Ya, bagaimana seorang Maria mendapatkan tugas yang sangat mulia. Kita melihat Maria, saudara Tuhan, untuk dia mencapai kepada sebuah panggilan Tuhan, untuk dia mencapai kepada sebuah tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan katakan tadinya saudara, bahwa Tuhan berbicara, atau malaikat Tuhan berbicara kepada Maria, saudara Tuhan. Dia katakan apa di sana, ya? "Kepada dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Maria, seorang bernama Yusuf, dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria." Saudaraku dengar saya Tuhan, orang yang dipakai oleh Tuhan, kata perawan, seorang perawan Maria, adalah berbicara tentang seorang yang hidup di dalam kekudusan. Ya, artinya Maria pada waktu itu dia belum menikah, dan dia belum bersetubuh dengan seorang laki-laki, saudara. Dan dia belum dijamah oleh seorang laki-laki dalam bahasa umumnya. Nah, yang pertama dimiliki oleh Maria, dia memiliki nilai ilahi, yaitu kekudusan. Karena firman Tuhan katakan, "Kuduslah kamu karena aku kudus." Saudara, artinya Maria memiliki nilai ilahi dalam dirinya, saudara. Ya, yaitu apa? Kudus. Ya. Nah, hari ini saudara, saya mau pesankan kepada kita, untuk mencapai sebuah kemustahilan itu butuh yang namanya kekudusan. Ya, butuh yang namanya kekudusan. Hidup kudus, saudara. Mata jaga, mulut jaga, hati kita jaga, saudara. Perbuatan kita jaga kalau kita mau hidup kudus, saudara. Ya, yang kedua, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita baca selanjutnya, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan yang Maria sampaikan, ya, ketika dia mendengar bahwa dia akan melahirkan, responnya dia, saudara, dia tidak berbicara bahwa aku kudus, pantas dong aku menerimanya, pantas dong aku bisa mendapatkan tanggung jawab sebesar itu. Dan dia tidak sombong, dia berkata, "Oh hebatlah saya seorang perawan dan saya seorang yang kudus." Ya, dan dia tidak begitu, tetapi dia merendahkan diri. Dia katakan, "Aku ini bagaimana
hal itu terjadi? Ini hal yang mustahil, saudara-saudara. Ya. Tapi ingat, saudara, Maria, dia tidak sadar dan dia tidak tahu bahwa dia, saudara-saudara, ya, memiliki nilai ilahi dalam dirinya, yaitu hidup di dalam kekudusan. Tetapi Tuhan tahu bahwa dia hidup kudus. Tetapi di dalam hal yang mustahil itu, Maria juga tidak menolak. Tetapi dia hanya berkata bagaimana hal itu mungkin terjadi. Ketika Tuhan menyatakan hal-hal yang mustahil dalam hidup, jangan pernah menolak, saudara. Jangan pernah menolak. Ya, pertahankan, saudara. Ya, kita melihat Maria, saudara. Dia tidak menolak. Tetapi dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataan. Apa yang terjadi di sini? Maria ini dia taat kepada firman Tuhan. Sebab itu tema kita tadi. Imanilah setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang engkau dengar, yang engkau baca, bahkan mungkin yang engkau dapat dari apapun yang engkau dengarkan firman Tuhan yang benar. Imani setiap firman. Ya, Maria taat kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau engkau mau sampai kepada hal yang mustahil dan engkau mau mendapatkan hal yang mustahil itu, karena ketidakmustahilan bagi Allah, saudara mesti taat. Kita masuk tahun 2021, ya, butuh ketaatan, butuh yang namanya kekudusan. Kalau kita mau dipakai Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita belajar mau dipakai Tuhan. Banyak manusia sekarang ini, saudara, banyak orang sekarang ini mau mengejar kehormatan, mau mengejar kedudukan, tetapi tidak mau melakukan apa-apa. Saudara kasih Tuhan, artinya dia tidak taat, saudara. Kita butuh yang namanya orang-orang yang taat, saudara. Kita butuh orang-orang yang namanya rendah hati. Kita butuh yang namanya orang-orang yang mau, saudara-saudara, ya, berkata aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataan itu. Yang ketiga, saudara, Maria, tentu Tuhan tahu di dalam dia menjaga kekudusannya, dia adalah orang juga yang setia kepada Tuhan. Selama dia seorang perawan, selama dia ada di dalam pertunangan dengan Yesus, dia mampu menjaga kekudusannya, dia mampu menjaga kehidupannya. Artinya, saudara, dia adalah seorang wanita yang setia kepada Tuhan, saudara. Dia adalah orang yang setia taat kepada firman Tuhan. Dia adalah seorang wanita yang menghormati rencana dan keputusan serta waktunya Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Maria, saudara Tuhan, tidak hanya dia hidup kudus, tidak hanya saja dia saudara Tuhan taat, tetapi dia setia. Bukti dia setia, saudara, dia mampu menerima anugerah Tuhan. Dan dia ketika dia hamil, saudara, saya percaya banyak cercaan terhadap dirinya, banyak hinaan, banyak mungkin orang menghindar dia, tetapi dia tahu bahwa apa yang aku alami ini, ketika hinaan itu datang, dan hinaan itu datang karena aku menerima sebuah tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Ketika hinaan itu datang, bukan aku yang dihina, tapi juga bukan Tuhan yang dihina, tetapi karena mereka tidak tahu rencana Tuhan dalam hidupku. Saudara kudus, aku akan setia mengerjakannya sampai dia melahirkan sang juru selamat. Kalau waktu itu Maria tidak taat, saudara, bisa saja. Kalau dia tidak setia, bisa saja, saudara, waktu dia sedang mengandung Kristus, karena waktu itu sedang mengandung Yesus, saudara, dia bisa menggugurkan, saudara. Ya, karena dia malu, saudara. Karena dia tidak tahan, dia tidak tahan dengan cercaan. Karena dia tidak tahan untuk setiap ejekan mungkin teman-temannya dia, saudara. Mungkin tetangga orang tuanya, mungkin orang-orang sekitarnya, mungkin orang yang mengenal dia selama itu, saudara. Ya, saudara. Tetapi dia setia sampai kepada
kepada sebuah kemuliaan sebesar. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari tahun 2020 akan berakhir. Kita masuk tahun 2001. Mari kita menjadi orang-orang yang mengimani setiap firman yang datang dalam hidup kita, dengan terus hidup di dalam kekudusan, terus taat kepada setiap firman Tuhan, dan terus setia sampai akhir, sampai kita menuntaskan setiap tanggung jawab kita yang benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan saya sampaikan kepada kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan buat kita, pegangan buat kita untuk masuk tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan berdoa buat kita. Kalau engkau sedang sakit dan engkau sedang bermasalah, engkau sedang ada di dalam kegalauan, saudara dan saudara, engkau ada di dalam kemustahilan, kembalikan otoritas Tuhan dalam hidupmu dan kembalikan saudara standar Allah dalam hidupmu. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan, dan setia kepada setiap rencana Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa buat setiap kami. Saya mengurapi setiap kami dan saya menyembuhkan. Saya sampaikan kuasa kesembuhan bagi setiap yang sakit, bagi setiap yang mengalami rasanya seperti mustahil menjalani kehidupan ini, bahkan terlebih masuk di tahun 2021 nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah adalah kekuatan kami, Engkau adalah sumber pertolongan kami, Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Sembuhkan setiap yang sakit, kuatkan setiap yang lemah, hiburkan setiap yang susah, buka jalan bagi mereka yang pintu sepertinya tertutup, sepertinya mereka mengalami jalan buntu. Usaha-usaha dari anak-anak Tuhan berkati, usaha-usaha daripada anak-anak tetap berjalan. Segala bentuk hambatan COVID-19 Tuhan Yesus kami tolak, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak pasti berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu. Shalom.